sedikit dan juga semangatnya untuk teman-teman dosen ya. Baik, Bapak Ibu peserta sosialisasi, Gemastik dan juga Satria Data 2023 ya. Sekadar informasi, nanti untuk link presensi akan saya sematkan di chatroom ya di tengah acara. Dan untuk hari ini akan ada 3 narasumber dari tim dosen PKM, yaitu ada Bapak Fauzan Natsir MKOM, Bapak Abdurrahman MT, dan juga Bapak Ari Irawan MPD. Baik, untuk yang pertama, kami akan menampilkan atau menginformasikan mengenai sosialisasi dari materi pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan juga Komunikasi tahun 2023 atau Gemnastik 2023 yang akan dibawakan oleh Bapak Fauzan Natsir, MKOM, ya, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Abdurrahman MT. Untuk waktu dan tempatnya kepada Bapak Fauzan Natsir, MKOM, kami persilakan. Terima kasih Bu Dian untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Untuk hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sosialisasi di tema Gemastik atau di perlombaan Gemastik. Izin untuk sharing screen. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak Fauzan. Oke. Terima kasih. Untuk sosialisasi Gemastik ini nanti saya akan dibantu oleh Pak Abdu di dalam penjelasan per divisi. Nanti saya akan menerangkan atau mensosialisasikan perlombaan Gemastik di tahun 2023 ini di divisi 1 sampai di divisi 5. Untuk agendanya Bapak Ibu, nanti saya akan mencoba menyampaikan untuk penjelasan general secara umum Gemastik di edisi yang ke-16 ini di tahun 2023. Sebenarnya ada 11 divisi yang sudah disampaikan Bu Mei tadi. Divisi pertama ada pemrograman, lalu divisi 2 ada keamanan cyber atau cyber security. Divisi 3 ada penambangan data atau data mining. Divisi 4 ada desain pengalaman pengguna atau UX design. Di divisi 5 ada animasi, di divisi 6 ada kota cerdas atau smart city, divisi 7 ada karya tulis ilmiah TIK, divisi 8 ada pengembangan perangkat lunak, divisi 9 ada piranti cerdas, sistem bernam dan IoT, divisi 10 ada pengembangan aplikasi permainan, dan divisi 11 ada pengembangan bisnis TIK. Semua divisi ini nanti akan dilombakan semua Bapak Ibu. Jadi di setiap universitas nanti akan diseleksi secara internal nantinya untuk ke 11 divisi ini, dan diharapkan maksimal per divisi itu di tingkat lembaga atau di tingkat universitas itu maksimal 10 tim per divisinya. Jadi kalau memang Unindra nanti akan mengirimkan di setiap divisi full, itu nanti ada 110 tim seandainya full. Harapannya nanti di informatika, mungkin di pemrograman, lalu ada di keamanan cyber, penambangan data, UX design, animasi, smart city, karya tulis ilmiah ini general ya Bapak Ibu. Nanti lalu ada pengembangan perangkat lunak, piranti cerdas, bisa ikut semua untuk semua divisi. Tapi ada beberapa prodi di Unindra yang mungkin tidak bisa masuk ke dari divisi 1 hingga divisi 11. Jadinya hanya beberapa yang bidang ilmunya satu ilmu dengan prodi selain teknik informatika. Jadi harapan dari kami, tim dosen PKM, mengharapkan bantuan Bapak Ibu untuk meramaikan atau mengajak mahasiswa untuk ikut perlombaan di Gemastik di 2023 dengan berbagai divisi. Lalu untuk Gemastik secara umum, nanti Bapak Ibu juga jika masih kurang jelas, nanti bisa
mengunduh buku panduan atau nanti kita akan berikan buku panduannya di dalam grup berbagi. Untuk linknya ada di gemastik.kemendikbud.go.id dan di buku pedomannya ada di link sebagai berikut. Nanti kita unduhkan saja, nanti kita berikan di dalam grup. Untuk sejarah Gemastik, untuk ini adalah Gemastik itu merupakan event dari Kemendikbudristek-Dikti atau acara dari Pegelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh BPTI atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia, lalu Pusat Prestasi Nasional dan Kemendikbudristek. Lalu program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Indonesia sebagai agen perubahan dalam memajukan TIK dalam pemanfaatannya. Di Gemastik tahun 2023 ini menjunjung tema TIK untuk pembangunan Indonesia maju dan berkelanjutan. Untuk sistem perlombaan, Bapak Ibu, untuk Gemastik di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu diselenggarakan daring untuk penyisihan. Jadi penyisihan perlombaannya ketika kita sudah siap tim, lalu kita akan mengikuti, kita akan registrasi seperti PKM, jadi kita akan mengumpulkan administrasi dari tim, dari mahasiswa dan dari dosen pendamping, lalu kita daftarkan dan akan dilombakan nanti di babak penyisihan. Di paling banyak tadi saya sudah katakan per divisi adalah 10 tim. Lalu untuk yang lolos dari babak penyisihan nanti akan ada babak final, itu dilakukan secara luring itu di UB, di Universitas Brawijaya. Insya Allah semoga dari Unindra akan ada yang mewakili. Bismillah, insya Allah ya. Oke, lanjut. Untuk sejarah gimnastik, mungkin Bapak Ibu ataupun saya baru dengar, karena sejarah gimnastik itu ternyata sudah ke-16 dan kami dari kemarin ikut pertemuan dengan lembaga itu memang baru dilakukan untuk mengajak mahasiswa untuk ikut itu baru di tahun ini di Gemastik 2023 atau Gemastik ke-16. Gemastik ternyata sudah dimulai dari tahun 2008 dan semua terselenggara baik itu ketika luring ataupun daring. Ini tadi sudah saya singgung di depan untuk 11 divisi yang akan diperlombakan di Gemastik ke-16 di tahun 2023. Untuk juara nanti di sini modelnya adalah pemberian medali untuk juara 1 hingga juara 3. Lalu ketika jumlah medalinya paling banyak itu akan dijadikan juara umum di medali Olimpiade dengan piala utamanya namanya adalah Samyakpya Padesa Widya. Selain itu juga ada berbagai medali non medali seperti penghargaan harapan juara 4 dari setiap divisi, lalu ada penghargaan makalah terbaik, tim terbaik, dan ada berbagai penghargaan non medali yang lainnya. Pelaksanaan Gemastik ke-16 ini seperti yang sudah saya singgung di slide sebelumnya, akan ada satu babak penyisihan yang dilakukan secara daring dan satu babak final yang nanti akan diselenggarakan secara luring. Babak penyisihan di semua divisi akan dilaksanakan secara daring dan babak panel seluruh divisi dilaksanakan secara luring. Untuk panitia Gemastik itu tidak menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi para finalis dan pembimbing selama pelaksanaan lomba. Jadi nanti untuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi untuk ketika tim dan pembimbing lolos hingga ke babak final, nanti mungkin akan diberikan diberikan reward dari universitas. Intinya dari pihak Gemastik tidak menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi untuk para finalis yang nantinya akan dilombakan secara luring.
Untuk persyaratan secara umum, perguruan tinggi peserta terdaftar pada halaman PD Dikti. Yang kedua, mahasiswanya adalah mahasiswa aktif, baik itu di semester 2, 4, 6, ataupun 8. Jika ingin ikut semua boleh, yang penting dia masih aktif. Nanti akan dicek dari PD Diktiknya. Lalu yang ketiga, setiap peserta satu tim itu maksimum 3 orang. Jadi satu tim maksimal 3 orang. Kalau 2 orang boleh, cuma paling kita maksimalkan aja untuk kuota pada satu timnya adalah 3 orang. Poin nomor 4 untuk persyaratan adalah setiap perguruan tinggi atau nanti di Unindra dibatasi mengirimkan paling banyak 10 tim per divisinya, per divisi lombanya, sehingga nanti ketika ada kelebihan tim, contoh di pemrograman di divisi 1 nanti akan ada 15, contoh ketika dikumpulkan di universitas nanti akan diseleksi dulu di internal, di kemahasiswaan untuk dimaksimalkan jadi 10, nanti mungkin ada eliminasi untuk menyaring yang hanya bisa diterjunkan untuk ikut lomba adalah 10 tim di per divisi. Lalu poin 5, peserta bukan salah satu personel tim yang mendapatkan medali emas pada gimnastik sebelumnya. Poin 7, peserta wajib mengikuti seluruh jadwal dan aturan ketentuan, karena di setiap divisi nanti ada beberapa ketentuan yang berbeda. Makanya nanti akan disampaikan oleh saya dan Pak Abdu poin-poin teknis atau persyaratan umum di per divisinya. Poin 8, berbasis untuk lombanya berbasis karya kreasi atau inovasi. Lalu poin 10 untuk divisi 3 sampai 10 wajib mengunggah laporan akhir dengan makalah 4 sampai 5 halaman menggunakan template IEE. Ini jika dia menjadi finalis ya. Lalu untuk babak final ini kita skip aja. Jadinya nanti ininya kita fokus dulu untuk ke babak penyisihan ya Bapak Ibu. Di sini ada pendaftaran gimnastik. Jadi nanti pendaftaran tim mahasiswa akan diarahkan untuk mendaftarkan secara daring di link ini daftar.ppti.kemdikbud.go.id untuk akan diikutkan atau diregistrasikan ke dalam perlombaan gimnastik ini. Jadi pendaftaran tim peserta akan diwajibkan untuk mengunggah KTM, lalu pengantar perguruan tinggi yang akan ditandatangani oleh bagian kemahasiswaan. Jadi nanti akan kita bantu lagi ketika nanti Bapak Ibu sudah siap dengan timnya. Untuk sisi administratif dari pihak tim PKM akan membantu Ibu untuk Bapak Ibu untuk mendaftarkan timnya. Lalu ini Bapak Ibu, ini penting untuk timeline dari pelaksanaan gimnastik. Ada 11 divisi. Untuk divisi 1 dan 2 ada kekhususan tersendiri. Kalau pendaftaran dari perguruan tinggi dan tim itu sama semua di tanggal 12 Mei hingga 10 Juli. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulanan untuk mempersiapkan legislasi dari lomba tersebut, dari pemrograman dari divisi 1 hingga divisi 11. Lalu di divisi programming itu ada pemanasan ataupun pralomba yang diadakan di tanggal 16 Juli di jam 1 dan sampai dari jam 1 hingga jam 3 siang. Jadi di pemanasan ini untuk checking ya, untuk melihat bagaimana teknis ketika perlombaan di divisi programming. Dia harus menyelesaikan beberapa studi kasus pengerjaan yang berbau programming nantinya. Lalu untuk di divisi 1 juga nanti akan ada penjurian di tanggal 23 Juli di jam 1 hingga jam 4. Dan di keamanan cyber atau cyber security itu juga sama, ada pemanasan untuk mengecek di tanggal 9 Juli jam 9 sampai jam 10. Lalu nanti ada juga penyisihan ataupun penilaian write up di tanggal 17 sampai 30 Juli 2023. Jadi di sini memang untuk 2
kategori ini di programming dan cyber security memang agak sedikit berbeda karena di dua divisi ini ada pemanasannya, gitu Bapak Ibu. Untuk pengumuman yang lolos tidaknya itu sama, ada di tanggal 2 Agustus 2023 dari 11 divisi. Lalu ketika dia lolos akan diadakan di babak final di tanggal 12 sampai 16 September. Jadi harapannya kita manfaatkan di pendaftaran ini, pendaftaran di setiap divisinya untuk dimaksimalkan secara dimaksimalkan ya untuk pendaftaran. Oke, saya lanjut untuk menjelaskan Bapak Ibu untuk di divisi 1. Nanti insya Allah saya akan dibantu oleh Pak Abdu untuk menjelaskan di divisi 6 sampai 11. Untuk divisi 1 atau di sisi pemrograman, programming, intinya di sini untuk programming adalah lomba. Nanti akan ada lomba yang diuji oleh peserta adalah memecahkan masalah. Ada studi kasus, di programnya kita pakainya base-nya C, C++, dan Java. Dilihat dari nilai kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dari membuat program dalam tiap permasalahan. Kalau di penyisihan besok, nanti ada sekitar 5-12 soal pemrograman, dilakukan secara online. Jadinya siapa cepat, siapa tepat, dan efisien. Karena ketika efisien itu artinya di running tidak salah ya. Jadi untuk proses penyelesaian atau pendapatan poinnya, ketika cepat, jawabannya benar, dan efisien, itu nilainya tinggi. Jadi walaupun dia tepat, efisien, tapi ketika tidak cepat, nilainya akan berbeda. Jadi ketika cepat mengerjakan contoh satu kasus dikerjakan dalam 10 menit sama yang dikerjakan 11 atau 12 menit, poin yang besar ada di yang mengerjakan 10 menit, jadi yang cepat. Karena waktu untuk penyisihan di divisi programming ini koneksi. Jadi karena model untuk ininya ya, untuk penilainya adalah dom judge seperti gambar yang ada di bawah. Jadi di sini akan ada beberapa tim. Contoh di sini ada beberapa kampus yang ikut, ada A sampai M studi kasus. Ketika dia bisa mengerjakan dalam waktu cepat dan tepat, ada 1 try, ada yang 6 tries, ada contoh di sini dari ITB dia mengerjakan mendapatkan poin 64 dari 4 kali percobaan. Jadi dia dapatnya 64. Berbeda ketika dia dari ini ya ada 4 kali percobaan, mungkin ini efisien, lebih efisien, nanti di poinnya adalah 229. Jadi untuk di sini yang diperlukan penilaiannya adalah kecepatan, ketepatan, dan efisien. Pertandingan diberikan dalam waktu 3 jam untuk di divisi 1 untuk lomba pemrograman di sini. Materi soalnya tidak terbatas, tetapi di sini sudah ada bocoran. Dia antara lain ada algoritma ad hoc, struktur data sederhana, struktur data lanjut, lalu ada sorting atau pengurutan, rekursi, completed search, string matching, teori graph, geometri, pemrograman dinamis, greedy, teori bilangan, aljabar linier, kombinatorika, serta algoritma struktur data pada bahasa dan otomata, ataupun machine learning dan natural language processing. Intinya kalau menurut saya di sini algoritma dan struktur datanya harus kuat untuk mengikuti di divisi pemrograman ini. Lalu dibantu di babak penyisihan seperti yang sudah saya katakan tadi, lomba berlangsung selama 3 jam dengan 5-12 soal pemrograman dilakukan online. Peserta diharapkan terhubung dengan koneksi internet yang pastinya cepat ataupun ini ya, supaya karena kegagalan koneksi internet menjadi tanggung jawab peserta sendiri, karena di sini penyisihan dilakukan secara daring. Itu di divisi 1 pemrograman.
Lalu di divisi keamanan cyber atau cyber security, di divisi 2 atau di cyber security di sini lombanya menguji peserta untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memecahkan masalah keamanan cyber termasuk data pada sistem atau jaringan komputer. Pertandingan nanti diberikan tantangan untuk solusi menentukan kekuatan sistem dari serangan peserta lain. Jadi kan ada attack sama defense dari masing-masing tim. Dan materi di cyber security ini dia akan ada penyerangan dan peretasan sistem, pengujian keamanan aplikasi web atau mobile, analisis forensik, dan pemecahan masalah keamanan jaringan. Untuk kompetisi ini menggunakan referensi standar ctftime.org atau Capture the Flag. Bentuk penyisian juga ini di lomba divisi 2 ini atau cyber security ini ada pemanasan di tanggal 9 Juli dan hasilnya tidak akan mempengaruhi penyisihan. Nanti dari satu tim akan diberikan atau ketua timnya akan diberikan akun melalui alamat email untuk mengakses suatu URL. Di situ sudah ada panduannya untuk login-nya di mana. Lalu untuk mendapatkan nilai, tim dari cyber security ini harus mensubmit flag atau capture the flag. Jadi emang untuk divisi cyber security ini teman-teman menganut atau harus menggunakan referensi CTF. Banyak perlombaan CTF tingkat ini ya, tingkat nasional ataupun internasional untuk ini. Jadi nanti kita bisa kontrol di situ. Nanti akan scoreboard akan tampil selama penyisihan. Jadi banyak-banyakan poin menyelesaikan suatu flag. Di sini akan ada juga computer network defense, juga ada pen test atau penetration testing, dan forensik analisis seperti materi yang disajikan di cyber security. Materi yang ketiga, di divisi 3 ada data mining atau penambangan data. Di penambangan data ini, tim akan menyelesaikan banyak permasalahan dari sisi pembaruan data, pemanfaatan kelengkapan laporan, dan kejelasan tulisan. Selain di divisi 1 dan 2, di divisi 3 sampai 11, teman-teman mahasiswa akan dianjurkan untuk membuat proposal. Ya, proposal kalau di data mining ini namanya adalah technical report. Ini data yang dipakai bisa data transaksi, gambar, teks, ataupun bahasa. Bisa pakai beberapa library yang tersedia di internet ya untuk bentuk penyisihan di data mining ini. Si tim akan mengumpulkan TR atau technical report-nya, laporan singkat terkait penambangan data sesuai dengan tema. Dibebaskan menggunakan tools, library, atau framework. Jadi bebas mau pakai tools apapun di data mining diperbolehkan. Intinya TR ini atau technical report, kalau di data mining ada TR, memang TR itu belum pernah dipublikasikan. Beberapa ketika pakai datasheet atau dataset, ketika sudah dipublish itu tidak boleh dipakai lagi di lomba ini. Seperti itu. Untuk format technical report-nya ada di sebelah kiri dari judul, abstrak, pendahuluan, kajian, solusinya berupa dataset dan metode itu harus jelas juga serta hasil eksperimennya. Lalu yang dinilai nanti adalah pembaruan dataset atau metode, satu, manfaatnya, kejelasan tulisan, dan kelengkapan laporan. Di sini ada tingkat plagiarisme untuk TR-nya adalah maksimal 25%. Yang keempat, saya sambil menampilkan ini yang lolos final di Gemastik 2019 untuk UX Design. Di lomba desain UX ini, tim akan dilombakan untuk mengintegrasikan suatu produk dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan pengguna. Peserta akan merancang suatu antarmuka dan pengalaman pengguna dengan menggunakan metode terkait. Jadi bebas mau pakai metode apa saja untuk merancang suatu UX.
beberapa tema yang harus dipakai di UX ini adalah salah satu dari SDGs. Nanti untuk beberapa SDGs-nya kita akan share juga di buku panduan. Di buku panduan sudah lengkap SDGs yang ditawarkan apa saja. Peserta dapat melakukan perancangan dan pengujiannya pada beberapa teknologi seperti mobile atau web, IR atau augmented reality, metaverse, IoT atau blockchain. Bentuk penyisihannya sama, hampir semua seperti yang saya katakan tadi untuk divisi 3 sampai 11 akan dituntut untuk membuat proposal dengan teknis, per divisinya berbeda ya. Kalau di divisi 4 maksimal 30 halaman dan juga membuat poster sama URL video clip. Jadi di sini contoh videonya ada di bawah, ini contoh yang lolos di 2019, dia bikin aplikasi ruang disabilitas, intinya dia bikin UX dari si ruang disabilitas itu seperti apa saja dijelaskan di dalam poster dan video klip, di share mungkin di YouTube atau apa untuk di-upload ketika masuk ke lomba di divisi desain pengalaman atau UX desain. Next, untuk terakhir yang saya sampaikan adalah di animasi. Di animasi nanti lombanya juga sama nih, saya tunjukkan untuk di Gemastik tahun kemarin. Boleh bebas untuk membuat karya dalam bentuk visual di 2D ataupun 3D yang mengandung unsur kreativitas dan inovasi untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Untuk yang diujikan di penyisihan itu adalah membuat suatu file animasi utuh dengan format MP4 dan teaser. Untuk MP4 untuk file animasi utuhnya itu dengan durasi 3-5 menit, dan untuk teasernya 1-2,5 menit di dalam YouTube. Contoh ini punyanya, ini ya contoh tahun lalu, namanya Wayang Joko. Ini teasernya yang lolos di final. Dia membuat suatu film animasi bebas, monggo mau pakai cerita ataupun pakai karakter ataupun tokoh, boleh pakai backgroundnya musik, bukan mengambil klip yang ada ya, jadi musiknya mungkin bisa memakai musik sendiri atau mungkin pakai musik tradisi ataupun apa, ada suara, ada environment dan properti. Jadi di sini untuk animasi, tim akan membuat animasi utuh dan teaser nantinya akan dikirim. Formatnya MP4 dengan resolusi biasanya kalau perlombaan ini minimal 720 pixel. Oke, mungkin itu dari saya, Budian. Bisa lanjut ke Pak Abdu ya. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Ya, Kita saya akan lanjut. lanjutkan ya. Silakan Pak Abdurrahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin melanjutkan tadi presentasi dari Pak Fauzan ya. Izin share screen. Ya, ini terkait, saya lanjutkan di 4 ya. Jadi di sini divisi 6 adalah kota cerdas. Jadi di sini kita memunculkan ide. Nah, kita menjelaskan latar belakang dari ide tersebut. Kemudian salah satu tujuannya itu agar efisiensi dalam sisi pelayanan dan juga proses, mungkin dalam kondisi saat ini mungkin contohnya seperti kamera yang seperti tilang kemarin ya, tilang elektronik juga dalam efisiensi dalam pelayanan, jadi tanpa ada tilang manual misalkan ya, mungkin ya itu bisa dijadikan sebagai inilah kota cerdas juga karena dia mungkin menggunakan image processing. Kemudian di lain bidang juga masih bisa digunakan mungkin dari sisi penduduk, jadi apa, identitas penduduk ataupun apapun itu dimudahkan pelayanannya, itu salah satu kunci suksesnya. Kemudian
kunci sukses lainnya adalah dalam teknologi TIK sendiri dan regulasi, kemudian proses bisnisnya. Jadi regulasinya kita harus mengetahui perundang-undangannya, mungkin apakah berbenturan atau tidak dengan perundang-undangannya. Ya, kita harus mengetahui juga. Nah, ini bentuk penyisihannya. Bentuk ini sebentar ya. Saya slow aja. Terlihat ya, Bu? Ya, Mas? Nah, ini kemudian dari sisi penyisihan ada pengumpulan proposal seperti tadi ya. Pengumpulan proposal maksimal 30 halaman dan video. Kemudian proposal tersebut menekankan apa permasalahan dalam kota tersebut, kemudian bagaimana cara merealisasikan. Misalkan mungkin dalam sisi seperti tadi ya, contohnya dengan image processing mungkin dengan kamera misalkan ya, untuk tilang otomatis ya, atau elektronik lah ibaratnya. Nah, proposal ada di panduan. Kemudian dokumen unggah tadi seperti dijelaskan oleh Pak Fauzan tanggal 12 Juli. Nah, ini adalah penilaiannya. Jadi 30% masalah, kemudian 20 aspek pendukungnya berupa foto atau dokumen atau video, misalkan mungkin ada permasalahan di wilayah tersebut, permasalahannya apa aja, kemudian teknologi yang digunakan. Mungkin yang lebih baik adalah teknologi saat ini, misalkan mungkin image processing lagi sedang in ya. Kemudian mungkin teknologi IoT juga, kemudian 20% adalah dampaknya. Nah, terkait babak final, ini adalah seperti semuanya tadi kita ketahui, tanggal 12 sampai 16 September. Kemudian sebelumnya memang kita menggunakan ada daftar ulang juga ya, tapi terkait final nanti mungkin lebih inilah kita lebih ke arah untuk penyisihannya dahulu. Kemudian dalam final gambarannya aja sekilas pemaparan presentasi baik presentasi berupa aplikasi maupun penjelasannya ya. Secara 20 menit dan juga biasanya ditanya jawab. Nah, ini dilakukan secara luring. Kemudian gambaran proposal adalah judul, latar belakang atau permasalahan, kemudian tujuan dan manfaat, kemudian batasan aplikasi, solusi, screenshot mockupnya, kemudian dokumentasi penggunaan dan target pengguna aplikasi. Siapa yang kita targetkan. Kemudian lanjut ke karya tulis. Nah, ini adalah mungkin ini yang tadi seperti informasi dari Pak Fauzan dijelaskan tadi udah. Terkait karya tulis ini mungkin lebih general ya, lebih banyak yang masuk ke dalam karya tulis itu ada dalam ide bentuk yang kreatif. Kemudian solusi permasalahan bangsa atau bisa kita lihat dalam SDGs juga mungkin lebih mengerucut ya, apa aja yang terkait saat ini sedang ada permasalahan di dalam bangsa kita ya. Kemudian bentuk penyisiannya adalah luaran artikel sesuai panduan ya. Ini gambarannya penilaiannya ada judul, ada abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Bentuk penyisiannya kita berupa luaran tadi saya jelaskan. Kemudian babak finalnya adalah ini pemaparan. Jadi pemaparan artikel maksimal 25 menit. Kalau nggak salah itu 10 menit pemaparan materi, kemudian 15 menit berikutnya tanya jawab ya. Nah, ini diharapkan dalam final ini peserta membawa laptop ya. Membawa laptop. Kemudian terkait pengembangan ya, pengembangan perangkat lunak. Produk perangkat lunak ini berupa produk ya, bukan hanya aplikasi tapi berupa produk. Produk ini tingkatnya mungkin lebih di atas aplikasi karena udah mencantumkan usernya siapa, kemudian masalah apa yang akan diselesaikan dan kemanfaatan dari aplikasi tersebut ya. Kemudian ada juga sebagai kata kunci juga adalah ide untuk solusi masalah di Indonesia. Hampir semuanya tadi SDGs ya. Bentuk penyisiannya adalah tanggal 12 Juli, hampir sama.
Kemudian ini yang dikumpulkan adalah proposal, video rancangan perangkat lunak. Nah, ada di dalam ketentuannya dalam buku panduan. Kemudian X-file-nya atau URL. Kemudian ada dokumen teknis. Nah, dokumen teknis terdiri dari ini ya, latar belakang, tujuan, dampak manfaat, kemudian penjelasan detail fitur, dan juga screenshot perangkat lunaknya ya. Kemudian ada surat pernyataan keaslian dan pendukungnya adalah daftar komponen. Jadi lisensinya dicantumkan juga ya, daftar komponen dan juga lisensinya beserta lisensi. Kemudian jika lolos masuk ke tahap final. Jadi pemaparan 25 menit. Kemudian ada source code dipersiapkan karena apabila para juri ingin menanyakan terkait source code, jadi sudah dipersiapkan. Kemudian ada video hampir sama dengan penyisihan, hanya karena ada kesempatan dari penyisihan ke final, jadi kita bisa melengkapi video atau melakukan pembaruan dalam video tersebut yang kita kumpulkan yang baru. Kemudian poster, kemudian ada artikel ilmiah dan HKI pendaftaran. Kemudian ini dari sisi video tadi mewakili perancangan. Jadi proses perancangan maupun hasil pengembangan minimal 50%. Walaupun ini kalau di dalam final ini sudah ini ya, ini adalah dalam bentuk penyisihan ya. Ini khusus untuk penyisihan, jadi 50% minimal. Walaupun tidak 100%, tapi dia sudah mengetahui aplikasi ini dapat diimplementasikan ya. Itu terkait di penyisihan untuk video. Durasinya adalah 3 menit. Nah, ini kalau di final ini mungkin udah sampai 100% karena ada penambahan ya. Kemudian, nah ini ada peranti cerdas, sistem benam, dan IoT. Nah ini memang keterkaitan ya. Peranti cerdas ini jadi algoritmanya bagaimana, kemudian sistem kecerdasannya algoritmanya bagaimana, kemudian bagaimana algoritma tersebut dapat diimplementasikan di embedded system atau sistem benam atau hardware ya. Mungkin kalau saat ini mungkin yang sedang berkembang kayak Arduino atau Raspberry. Nah, itu bagaimana sistemnya, hardware-nya dimasukkan jadi untuk bidang otomatisnya sehingga berjalan dan dilanjutkan lagi ke IoT. Mungkin kalau saat ini jadi monitoring lah atau informasi itu bisa dikirim. Nah, IoT ini mungkin zaman sekarang mungkin beberapa ini salah satunya mungkin ada berupa Blink atau ThinkSpeak ya. Jadi informasi dari alat tersebut atau informasi dari lingkungan tersebut dapat dimonitoring melalui handphone atau melalui monitor komputer ya. Kemudian sasarannya sama juga SDGs, kemudian memunculkan kecerdasan yang bisa diembeddedkan yang tadi saya infokan, kemudian dihubungkan ke jaringan komputer atau IoT-nya ya. Nah, implementasi ini bisa berupa dari pertanian, dari mungkin perhutanan atau mungkin dari sisi kota smart kota juga bisa mungkin ya. Nah ini sistem di dalam smart device, embedded system dan IoT-nya. Kemudian masuk ke bentuk penyisihannya berupa proposal maksimal juga 30 halaman dan juga video. Video ini hampir sama dengan tadi ya, dengan perancangan perangkat lunak tadi. Jadi perancangan karya dan hasil pengembangan minimal 50%. Jadi dalam penyisihan ini sudah tergambarkan dapat diimplementasikan ya. Kemudian, nah ini dalam babak finalnya ada presentasi, kemudian demo karya dan tanya jawab. Seperti tadi ya, sama juga 25 menit. Kemudian pengembangan aplikasi game ini ya. Pengembangan aplikasi game, jadi maksimal daftarnya tadi 10 Juli, sudah diinfokan oleh Pak Fauzan di awal tadi, kriteria aplikasinya permainan bermanfaat. Jadi karena kita dunianya adalah pendidikan, maka lebih baik kriterianya lebih ke arah pendidikan ya. Kemudian contohnya ini salah satu contohnya tema edukasi, kemudian untuk seni budaya, kemudian bentuk penyisihan proposal. Proposal ini terdiri dari nama permainan, latar belakang, kemudian game design dokumen,
kemudian teknologi dan sumber daya, kemudian tahap rancangan dan hasil evaluasi. Kemudian tadi file ini hampir sama ya dengan perancangan tadi, perancangan perangkat lunak. Kemudian ada panduan instalasi, ini sebagai opsional aja. Kemudian ada video demonya ya. Kalau di dalam final ada laporan, ada poster, ada PPT, ada file aplikasinya, kemudian ada panduan instalasi, opsional juga, kemudian video demo dan makalah. Kemudian di dalam situ seperti tadi ya, dalam final biasanya ada pemaparan, ada tanya jawab, ada demonya. Nah, kemudian pengembangan bisnis. Nah, ini peserta intinya adalah pengembangan model bisnis ya. Peserta yang memiliki ide bisnis startup dan sudah mencoba melakukan usaha dan berorientasi pada produk TIK ya. Nah, ini bentuk penyisiannya dalam menggunakan pitch deck. Ini berbentuk slide ya, slide penjelasan dalam pengembangan bisnis tersebut dari sisi mungkin dari sisi latar belakang pengambilan ide, kemudian dari sisi pasarnya bagaimana itu dijelaskan dalam pitch deck ya. Ketentuannya juga ada di dalam panduan pedoman pitch deck-nya. Kemudian ada video. Dan yang terakhir adalah babak finalnya tanggal 12 sampai 16 September berbentuk video dan presentasi tadi ya, pitch deck-nya tersebut durasi kurang lebih 25 menit. Nah, kemudian di sini adalah pendaftaran tadi udah diinfo oleh Pak Fauzan ya. Nah, ini adalah nanti upload berkas. Nah, ini mungkin sebagian alur ya untuk perguruan tinggi setelah nanti kan karena tadi sudah diinfokan juga oleh Pak Fauzan, jadi di dalam perguruan tinggi setiap divisi itu maksimal 10 ya. Jadi di sini nanti setelah checklist tim lolos selesai, kemudian unggah surat delegasi tim, kemudian kirim akun login ke email ketua. Nah, ini baru lanjut ke mahasiswa ya. Mahasiswa akun aktif, kemudian login, kemudian unggah berkas identitas anggota, kemudian unggah submission tahapan ya. Kemudian masuk ke dosen pembimbing, approve tim, dan unggah foto profil. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya mengenai Gemastik tahun 2023 ya kepada Bapak Fauzan Natsir Mkom dan juga Bapak Abdurrahman MT. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Masih, Bu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua dari kompetensi yang kedua, yaitu adalah mengenai kompetisi statistika RIA dan juga Festival Sains Data atau Satria Data tahun 2023 yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ari Irawan MPD. Kepada Bapak Ari, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Dian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin berbagi ilmu sedikit terkait dengan Satria Data, terkait dengan perlombaan ya, karena kita ada di tim PKM. Jadi saya meminta bantuan Bapak Ibu jika ada mahasiswa yang memang tertarik nanti bisa dibimbing sama Bapak Ibu sebagai dosen pendamping dan pembimbing. Nanti bisa didaftarkan via saya, nanti saya koordinasi dengan ke bagian kemahasiswaan. Izin share screen ya, Bu Dian, Bapak Ibu semua. Silakan, Pak. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak Ari? Oke. Share screen? Ya, sudah. Oke. Satria Data itu adalah kompetisi terkait dengan statistika dan data science atau sains data ya, Bapak Ibu. Nah, saya tidak panjang lebar. Apa sih yang ada di situ lombanya gitu aja, to the point ya. Yang pertama, kegiatan lomba yang pertama itu ada NSC, lalu yang kedua itu SSC atau Statistic Essay Competition, lalu Statistic Infographic Competition, dan Big Data Challenge.
Jadi dari 4 lomba ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti tawarkan ke mahasiswa itu. Apa sih NSC, apa sih SSC, dan apa sih SIC dan BDC itu. Nah, karakteristik lomba ini berbeda-beda masing-masing dari 4 ini. Kalau NSC itu tolong infokan ke mahasiswa Bapak Ibu bahwa itu personal, jadi dia tidak dalam bentuk tim. Jadi lombanya itu dia sendiri, tidak dalam bentuk tim. Sedangkan yang SSC, esai, infografik, dan Big Data Challenge itu adalah tim. Satu tim terdiri dari 3 orang, di mana 1 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota. Gitu. Nah, dalam satu tim, misalnya ada yang ikut esai, ada yang ikut infografik, itu boleh. Sebagai 1 anggota dan 1 ketua, atau dua-duanya anggota. Seperti itu. Tapi kalau dia 2 ketua, dia tidak boleh. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak miskomunikasi ke mahasiswanya. Nah, terkait dengan tahapannya ya. Tahapannya ini batas pendaftaran ya Bapak Ibu, batas pendaftaran mahasiswa yang akan diikut sertakan itu adalah maksimal tanggal 3 Juni ya, tanggal 3 Juni. Jadi Bapak Ibu jika ada mahasiswanya yang tertarik gitu ya, atau kira-kira ada mahasiswa yang kira-kira kompeten di bidang statistika dan data science, bisa ditawarkan, bisa diajak, lalu kita daftarkan sebelum tanggal 3 Juni gitu. Nah, setelah tanggal 3 Juni nanti itu akan ada batas akhir penyampaian karya. Nah, ini ya. Jadi tanggal 3 Juni itu Bapak Ibu untuk mendaftar dulu gitu ya, untuk mendaftar dulu. Nanti setelah itu ada batas penyampaian karya itu di tanggal 30 Juni. Jadi ada spare waktu untuk mempersiapkan batas karyanya. Nah, ini adalah terkait dengan tanggal-tanggalnya, nanti di panduan akan lebih jelas lagi. Gitu ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, nah ini alurnya bagaimana perlombaan itu dari perguruan tinggi, terus bagaimana panitia. Nah, ini lomba-lombanya ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di ini aja yang detailnya. Nah, terkait National Statistic Competition atau NSC, mekanisme lomba itu mandiri ya Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa berarti satu mahasiswa ya dia berdiri sendiri gitu, tidak dibantu sama timnya. Nah, ada tiga tahapan. Yang pertama itu adalah penyisihan, semifinal, sama final. Nah, di babak penyisihan ini nanti mahasiswa akan mengerjakan soal CBT sebanyak 50 soal dengan materinya itu adalah teori peluang, teori statistika, statistika matematika, desain survei, perancangan percobaan, analisis regresi, deret waktu, kubah ganda, dan data kategorik. Nah, maksudnya adalah ketika ada mahasiswa Bapak Ibu yang kiranya akan didaftarkan atau bisa dalam teori tema-tema ini ya, Bapak Ibu bisa bimbing dulu gitu, latihan soal-soal seperti itu untuk sebelum dilombakan tanggal maksimal tanggal 17 tadi ya kalau untuk NSC tadi ya di jadwal tadi. Nah, bagaimana teknis lombanya? Kalau dia benar dia akan dapat dapat nilainya 3 ya. Kalau dia benar dia dapat nilainya 3, skornya 3, kalau dia salah -1, kalau dia tidak diisi dia kosong. Jadi dari 50 soal itu nanti dipilih deh tuh ya, dipilih. Nah, dipilih nanti sebanyak 66 orang. Ya, 66 orang untuk ikut semifinal. Nah, di semifinal ini nanti mahasiswa akan diberikan studi kasus dan mengirimkan laporan. Nah, datanya dari mana? Datanya disediakan panitia. Jadi mahasiswa akan diberikan studi kasus oleh panitia, dan disediakan datanya, mereka pelajari dan dia berikan laporannya bagaimana analisisnya dalam bentuk yang pertama itu ada judul, abstrak, label, tujuan, metodologi, hasil analisis, kesimpulan, dapus, dan lampiran. Ini formatnya Bapak Ibu ya. Terkait dengan teknisnya, marginnya berapa, margin atas, margin bawah, terus fontnya apa, spasinya berapa, itu nanti kita lihat lagi di buku panduan. Jadi saya sampaikan di sini secara garis besar aja terkait dengan teknis lombanya. Lalu ketika dia sudah masuk final, nanti dipilih dari 66 peserta tadi itu dipilih 12 peserta untuk final. Nah, di final ini dilakukan secara luring di mana mahasiswa tadi yang menang tadi itu di 12 peserta ini presentasikan makalah yang dia buat tadi. Ya, lalu dia studi kasusnya di depan juri seperti itu. Ya, Bapak Ibu untuk NSC ini mandiri. Nah, bagaimana ketika yang satunya lagi yaitu adalah SSC atau statistik esai kompetisi ini bikin esai ya Bapak Ibu ya. Nah, dia bikin esai di mana dia membuat esai 3 tim ya, 3 orang ya, 3 orang itu tadi saya katakan 1 ketua dan 2 anggota dengan tema.
integrasi sains, teknologi, dan industri dalam menghadapi tren sains data di era Society 5.0. Nah, dari tema itu mengerucut menjadi subtema atau judul-judul yang memang di bidang yang kira-kira kaitannya dengan bidang pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, lingkungan, tenaga kerja. Nah, bagaimana formatnya? Formatnya hanya pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Jadi, pendahuluan, pembahasan, dan penutup terdiri dari simpulan dan saran. Nah, ini yang tadi saya katakan batas unggahnya itu sampai tanggal 30 Juni ya. 30 Juni batas unggah ininya, tapi pendaftaran tanggal 3 Juni. Jadi, kalau ada mahasiswa Bapak Ibu yang kira-kira berminat, silakan segera daftarkan karena itu ada surat yang harus ditandatangani sama Pak Warek gitu ya, surat pengantar. Jadi perlu itu sama KTM mahasiswanya. Lalu finalnya yaitu adalah studi kasus juga depan juri sebanyak 12 peserta dan dilakukan secara luring. Nah, dia mempresentasikan esai yang dia buat tadi gitu ya, jadi Bapak Ibu. Sehingga ini saling keterkaitan. Nah, saya kira-kira mudah-mudahan sih Bapak Ibu ada mahasiswanya yang bisa ngikutin esai kompetisi tadi gitu, karena dia tim bisa join dengan lain angkatan. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah statistik infografik competition-nya, di mana dia disuruh ya, atau mahasiswa itu diminta untuk melakukan infografis dan deskripsi singkat dari data yang diberikan oleh panitia gitu. Jadi nanti panitia memberikan data, entah itu data apa kita juga belum tahu nanti gitu. Lalu mahasiswa akan diberikan batas waktu sampai tanggal 30 Juni tadi itu untuk melakukan infografis, entah itu berupa tabel, entah itu berupa gambar grafik, entah itu berupa apapun itu yang berkaitan dengan data yang diberikan, lalu diminta juga dalam buat deskripsi singkat atau penjelasan singkat dari data yang disampilkan tadi gitu. Jadi ada dua file, yang pertama adalah infografis tadinya, lalu yang kedua ada deskripsi singkatnya. Nanti yang diunggah di web dari Satria Data. Nah, setelah itu dilakukan seleksi ya. Setelah seleksi nanti langsung masuk final, tidak ada semifinal ya. Langsung masuk final 12 tim. Itu yang bagus 12 tim, lalu seperti biasa dilakukan secara luring dan mempresentasikan hasil yang tadi dia sampaikan. Jadi ya Bapak Ibu ada SEC, esai, lalu yang kedua yang ketiga ini SIC atau infografik gitu. Lalu yang terakhir itu adalah BDC. Ya, BDC itu apa? Nah, BDC itu Big Data Challenge. Jadi di mana penyisian ada tiga tahap kalau di BDC atau BDC nih baca gitu ya. Penyisihan yang pertama, penyisihan yaitu adalah mahasiswa nanti mengerjakan permasalahan yang diberikan dan diupload di web. Jadi sama seperti SIC gitu ya. Tapi kalau SIC tadi dalam bentuk infografis dan deskripsi singkat terkait dengan data yang disampaikan. Lalu kalau BEDC ini terkait dengan permasalahan yang diberikan di upload, dipersilakan oleh mahasiswa. Nanti dia boleh pakai tools atau software yang open source seperti R, Python, dan lain-lain. Lalu pendekatan statistikanya apa, analitik, dan machine learning yang digunakan apa, gitu. Lalu nanti filenya berupa program atau paket yang bisa dijalankan oleh panitia. Formatnya ditentukan oleh panitia berupa metodologi dan hasilnya juga. Nanti itu akan terlihat ketika sudah melakukan pendaftaran di akun mahasiswanya gitu. Lalu nanti maksimal 3 kali kirim. Jadi kalau nanti ada yang salah mau direvisi selama sampai tanggal 30 itu 3 kali kirim ya Bapak Ibu, jangan sampai lebih dari 3 kali. Nah, pekerjaannya dikumpulkan meliputi hasil tadi forecasting, prediksi, optimasi dalam bentuk template yang sudah disediakan. Jadi akan terlihat jelas ketika sudah. Nah, nanti dalam penyisian itu diambil 20 tim untuk mengikuti semifinal. Nah, dari semifinal itu adalah menyusun makalah ya. Menyusun makalah, metodologi yang digunakan dalam mendapatkan hasil yang tadi kita buat pakai software tadi itu, terus kita buat nanti ada apa namanya panduannya juga. Lalu setelah itu diambil 12 tim untuk finalnya dilakukan luring dan presentasi di depan dewan juri. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi secara umum yang menjadi peserta itu adalah mahasiswa ya, peserta itu adalah mahasiswa. Nah, Bapak Ibu diminta untuk menjadi dosen pembimbing sekaligus pendamping gitu. Jadi Bapak Ibu diminta jadi dosen pembimbing sekaligus pendamping untuk memberikan masukan, diskusi kepada mahasiswa terkait dengan pembuatan tadi ini. Ini pilih salah satu aja Bapak Ibu ya, bisa tadi saya katakan SEC, SIC ataupun BDC gitu. Cuman BDC ini memang agak sedikit rumit ya kalau menurut saya, dan lebih ke
kalau tim itu lebih ke SSC sama SIC, menampilkan infografik dan esai kalau menurut saya. Sedangkan kalau yang satu lagi, kalau tim, kalau dia personal, yang satu lagi itu NSC, ya itu boleh jika memang ada Bapak Ibu yang ada mahasiswa Bapak Ibu yang bisa gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi di Satria Data ada 4 lomba yang tadi saya sampaikan. Nah, penyelenggaranya ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sama seperti Gemastik, penyelenggaranya BPTI, di mana bekerja sama dengan Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek ya. Ini WA adminnya admin sana ya, admin bukan saya ya, maksudnya admin dari Satria Data. Jadi mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan kedepannya bagaimana kita bisa diskusikan lebih lanjut biar jelas gitu. Jadi mahasiswa Bapak Ibu kira-kira akan mau dibawa ke kamar yang mana gitu, ke kamar yang mana nanti kita tinggal poles di mananya supaya lebih baik gitu. Dan terutama cari dulu mahasiswanya yang akan didaftarkan karena batasnya ini sampai tanggal 3 Juni pendaftaran. Mungkin itu Bu Dian yang saya sampaikan. Terima kasih.